mengetahui dan mendapatkan informasi. Kegempaannya ada di mana pusatnya? Kita tidak bisa melihat apa-apa. Makanya gimana untuk melihat kesiapan dari pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah. Perubahan iklim, baik secara regional di kawasan dan juga global, memiliki 500 gunung api, 127 demikian juga gunung api. Baiklah. Salam komando. Salam tangguh. Untuk melihat perkembangan, untuk mengetahui dan mendapatkan informasi, kira-kira letusan yang berpotensi itu arahnya kemana, dan kira-kira berapa dampaknya. Ini yang perlu kita ketahui. Pada kesempatan ini juga nanti kami dari BNPB akan menempatkan helikopter Pak di sini, yang bisa mungkin nanti dimanfaatkan oleh Gubernur DIY dan juga Gubernur Jateng untuk memantau perkembangan. Kami titipkan kepada TNI, nanti akan diatur oleh TNI, termasuk juga mungkin pada saat Gubernur akan melakukan peninjauan, mungkin juga bisa diikuti oleh tim dari jajaran Badan Geologi. Suatu kesempatan yang luar biasa di mana kita itu bisa belajar secara langsung dalam periode yang sangat yang relatif pendek kalau umur geologi ya, itu dengan erupsi yang sangat berbeda. Terus kemudian ini hiposenternya Pak, jadi kegempaannya ada di mana pusatnya? Ini, terus kemudian ini jumlah kegempaannya. Kemudian kalau di sini ada deformasinya, jadi pada saat penggumbungan gunung seperti apa? Ini yang bawah ini adalah gasnya, jadi gas. Dari teknik dikomunikasikan dengan cara yang awam gampang membaca. Kalau kayak gini, saya aja insinyur masih susah. Baik Pak. Jadi mungkin tadi tidak dijelaskan oleh Kalau posisi malam hari kabut, kita tidak bisa melihat apa-apa, tidak bisa melihat visual. Nah, kita cuma mengandalkan untuk ini aja, untuk seismograf ini, untuk audio ini. Kalau memungkinkan nanti untuk yang CCTV mungkin ditambah yang thermal itu mungkin untuk malam hari bisa lebih maksimal, sehingga pada waktu ada aktivitas seperti mungkin ada aktivitas yang lebih resiko, kita langsung bisa memberikan informasi kepada warga. Nggak tembus, nggak bisa. Nanti kita coba untuk keluar sudah mulai ya. Ini terus semua kotoran ditempatkan di sini, nanti menjadi pupuk apa gitu. Oh, sudah kan itu lagi dari. Jadi untuk maka poskonya kita bagi tiga. Posko ini posko lapangan, posko kecamatan sebagai supporting, posko induk di kabupaten. Ya, lebih privasinya lebih baik. Makanya gimana? Makanya sehari bisa dapat berapa kali makan? Kali. Enak nggak? Apa aja lauknya? Telur, tahu, tempe, kerupuk, sayuran. Yang masak siapa? Masak relawan RT. Pak RT. Gilir, ya. Giliran ya. Iya. Terima kasih sekali. Ini bantuan untuk peralatan Merapi yang berhubungan dengan COVID. Oh, siap. Ya, dan Kunjungan hari ini bersama dengan rombongan dari BNPB untuk melihat kesiapan dari pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah.
Yang pertama, tadi kami meninjau BPP TKG yang menjelaskan tentang kemampuan untuk mengikuti perkembangan detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, selama 24 jam perkembangan Gunung Merapi. Kita semuanya sepakat tadi bahwa informasi tentang perkembangan Gunung Merapi hanya disampaikan oleh Kepala BPP TKG, sehingga tidak boleh mengutip informasi atau mendapat informasi dari luar BPP TKG, supaya kepastian data, kepastian informasi itu tidak menimbulkan kekhawatiran, tidak boleh menimbulkan kepanikan. Dan juga informasi-informasi yang disampaikan tentunya bisa membuat masyarakat itu menjadi tenang, menjadi lebih siap, dan juga ketika ada kejadian yang sifatnya lebih tinggi, maka bisa mengambil langkah-langkah yang tepat. Kemudian yang kedua, kesiapan dari BPBD bekerjasama dengan unsur TNI, unsur Polri, Badan SAR Nasional, Tagana, ya khususnya juga para relawan dari berbagai organisasi yang kiranya bisa membantu terselenggaranya tempat pengungsian yang memadai. Yang pertama adalah bagaimana fasilitas keamanannya, yang kedua kenyamanannya, dan juga termasuk tentunya adalah masalah kesehatannya dan faktor-faktor lain yang bisa menunjang supaya masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya. Tadi Pak Bupati telah mengatakan bahwa untuk stok makanan beras bersama dengan lauk pauknya sudah siap untuk beberapa waktu ke depan. Kemudian juga kerjasama yang sudah sangat baik ini, di mana dapur lapangan dikelola bersama oleh para relawan dan juga dibantu oleh unsur-unsur lainnya termasuk TNI dan Polri. Kemudian juga manajemen atau pengelolaan SOP dalam tempat pengungsian ini harus dipastikan bisa membuat sistem keamanan untuk menghadapi COVID. Ya, kita tidak ingin kondisi di pengungsian ada 1-2 orang yang terpapar COVID akhirnya dapat menulari yang lainnya. Termasuk juga tersedianya air bersih. Tadi kami mendapatkan informasi air bersih cukup, tetapi tetap perlu dapat bantuan dari mobil tangki. Kemudian juga mereka yang secara fisik, secara kemampuan ini relatif rentan, ya ini harus mendapatkan prioritas untuk berada di pengungsian, yaitu yang lansia, kemudian punya penderita komorbid, lantas juga ibu-ibu hamil, kemudian ibu yang menyusui, serta balita. Dan tadi kami memberikan bantuan senilai 1 miliar rupiah kepada pemerintah Kabupaten Klaten dan juga nanti kepada seluruh kabupaten yang terdampak. Kiranya dana ini bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat di pengungsian, termasuk juga dukungan untuk masker, hand sanitizer, dan alat rapid test swab antigen yang bisa mendeteksi seseorang terpapar COVID hanya dalam waktu hitungan menit. Kira-kira demikian.